Salam sejahtera buat kita semua, anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan sampai saat hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Kita mengucap syukur limpah terima kasih buat kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Musim yang Engkau izinkan dalam hidup kami alami itu menandakan untuk kami tetap bersyukur dengan apa yang ada. Kami hanya mengandalkan Tuhan dalam segala hal, sebab Engkau di atas segala-galanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami membuka ibadah pada saat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami hidup. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih semangat jemaat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Oh, syukur bagimu Tuhan. Ajar kami untuk tetap bersyukur Tuhan. Dalam bersyukur ada mujizat. Dalam bersyukur ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami setia tetap bersyukur. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Glory bagimu. Terpujilah namamu. Oh Allah yang setia. Oh Yesus Tuhan. Ajar kami untuk bersyukur. Selalu bersyukur. Selamanya bersyukur. Engkau setia menjaga kami Tuhan. Menjaga kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati saudara. Kita akan ditabur dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah tanah hatimu yang akan ditabur dengan benih firman Tuhan telah siap sedia. Allah yang Maha Kuasa akan memberikan hikmat kepada hamba-Mu agar setiap jemaat yang menerima bisa menerima makanan surgawi. Ini hamba-Mu Tuhan, memberkati Tuhan, mengajar untuk tetap bersyukur dengan apa yang ada dan tetap setia
Maka setiap janji-janji Tuhan, ketika kita mau bersyukur, ada mujizat Tuhan. Ketika kita mau bersyukur, ada kesembuhan. Ketika kita bersyukur, ada kelimpahan. Karena janji firman Tuhan, ketika engkau bersyukur, engkau mempercayakan segala sesuatu untuk Tuhan, dari Tuhan dan untuk engkau. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia Allah yang melakukan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan. Dia Immanuel. Dia beserta dengan kita. Terima kasih banyak Bapa. Memberkati hamba-Mu Tuhan. Hikmat daripadamu terus menjadi bagian hamba-Mu. Pengurapan Allah menjadi bagian hamba-Mu. Setiap bibir mulut hamba-Mu Tuhan diurapi Tuhan. Diberkati. Perkataan Tuhan menjadi bagian hamba-Mu Tuhan. Setiap apa yang ditabur, biarlah mendapatkan tempat di hati jemaat-Mu Tuhan. Dan mereka bisa menerima itu menjadi makanan sukacita, makanan rohani yang mereka kuat untuk lebih percayakan Yesus Kristus. Di dalam pengucapan syukur ada berkat yang melimpah. Di dalam pengucapan syukur ada kuasa Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus kami siap sedia menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat House of Worship. Saat ini saya akan sharing salah satu nilai yang terdapat di gereja kita, yaitu reborn atau lahir baru. Dan ayat perenungan kita saat ini terambil di dalam 1 Petrus 2 ayat 2. Sekali lagi 1 Petrus 2 ayat 2 saya bacakan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sekali lagi, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu, saya akan sharing 3 hal yang menjadi ciri-ciri orang yang lahir baru. 3 hal ini juga merupakan tahapan umum dari orang lahir baru sampai kepada keselamatan ya. Jadi berdasarkan ayat ini kita bisa dapatkan yaitu bahwa orang yang lahir baru atau seperti digambarkan oleh Rasul Petrus itu seperti bayi yang baru lahir, selalu ingin air susu yang murni ya. Jadi ketika ada bayi yang baru lahir, pasti yang pertama dimakan oleh bayi itu atau dikonsumsi bayi itu adalah air susu ibunya. Itu adalah makanannya. Nah, sama seperti orang Kristen yang lahir baru, yang pertama akan dikonsumsi itu hal-hal yang rohani ya. Hal-hal yang rohani itu tidak bisa ditemukan dimanapun. Hal-hal yang murni, dikatakan di sini yang murni dan yang rohani tidak bisa ditemukan dimanapun kecuali di dalam Alkitab, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, ketika seseorang lahir baru, maka hal yang murni yang akan harusnya menjadi konsumsinya atau makanannya yaitu Alkitab. Jadi ketika orang lahir baru, dia memiliki ciri-ciri lapar dan haus akan firman Tuhan ya. Jadi ketika Bapak Ibu melihat ada orang yang lahir baru lalu tidak menyukai firman Tuhan, tidak suka membaca firman Tuhan, wah, itu dipertanyakan ya. Dipertanyakan lahir barunya, karena seharusnya orang yang lahir baru itu cinta akan kebenaran firman Tuhan, karena itu yang harus dikonsumsi. Bapak Ibu coba bayangkan seorang bayi yang baru lahir tidak dikasih susu ibunya, langsung dikasih makanan lain ya. Apa jadinya ya? Sangat tidak disarankannya. Ini sebuah hal yang lucu ketika ada seorang bayi yang lahir lalu diberikan makanan lain selain air susu ibu ya. Sama seperti Kristen, ketika lahir baru harus diberi makan yaitu Alkitab ya, firman Tuhan Bapak Ibu. Baik, dengan firman Tuhan tersebut maka akan membawa pada hal yang kedua, yaitu ada pertumbuhan sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 2, supaya olehnya kamu bertumbuh ya. Bertumbuh ini dalam rohani saya kutip Efesus 4 ayat 15. Jadi Efesus 4 ayat 15 Bapak Ibu bisa baca sendiri. Itu penjelasannya bertumbuh ke segala arah yang mengarah kepada
Kristus yang adalah kepala, ya. Jadi ketika seorang Kristen lahir, dia akan mencari kebenaran firman Tuhan yang membawa pertumbuhannya kepada Kristus yang adalah kepala. Nah, pertumbuhan seperti apa yang berkenan di hadapan Kristus, yaitu saya kutip dalam Kolose 1 ayat 10, yaitu hidup yang layak di hadapan Allah adalah hidup yang berbuah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bertumbuh ke arah Kristus, itu ada pengetahuan yang benar tentang Allah. Kalau ada pengetahuan yang benar, berarti ada pengetahuan yang salah benar. Jadi ada pengetahuan yang salah juga tentang Allah. Bagaimana supaya Bapak Ibu tidak terjebak dalam pengetahuan yang salah? Ya, baca Alkitab, ya. Jangan jadikan pendetamu Alkitabmu, tetapi carilah kebenaran firman Tuhan yang didasari dari rasa lapar dan haus, ya. Karena ingat Bapak Ibu, dampak yang ketiga dari pertumbuhan itu adalah keselamatan, ya. Di 1 Petrus 2 ayat 2 kita kembali ke ayat dasar yang tadi, yaitu supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi ketika Bapak Ibu lahir baru dan tidak bertumbuh, maka kalau kita bikin pernyataan kebalikan, ya, dari 1 Petrus 2 ayat 2, maka Bapak Ibu tidak akan memperoleh keselamatan, ya. Nah, jadi keselamatan itu akan diperoleh dari sebuah pertumbuhan dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, sebagaimana 1 Kolose 1 ayat 10. Nah, beroleh keselamatan yang ketiga itu akan keliru, ya, ketika kita tidak memiliki pengertian keselamatan yang benar, ya. Itu akan membawa kita kepada dosa-dosa kita, seperti yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 77. Bapak Ibu bisa bacakan sendiri, dan itu akan berdampak sampai kepada hal-hal yang bukan esensi, seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 1 ayat 4. Saya bacakan, ya, sedikit saya kutip, yaitu orang-orang yang sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya. Jadi bukan membahas tentang silsilah Bapak Ibu, ya, tetapi yang maksudkan di sini adalah hal-hal yang tidak esensi, yang menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman, ya. Jadi ketika orang-orang yang di dalam Kristus ini, yang harusnya lahir baru, bertumbuh, memperoleh pengertian yang benar, dan beroleh keselamatan oleh pengertian-pengertian itu, ketika mereka tidak melakukan hal itu, maka yang ditimbulkan oleh hidup mereka hanyalah persoalan belaka. Makanya tidak heran Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu jeli memperhatikan sekeliling Bapak Ibu atau diri Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita jauh dari kebenaran atau pengertian keselamatan yang benar-benar, yang menurut kehendak Bapa, maka yang ditimbulkan hanyalah perdebatan, persoalan belaka yang tidak tertib hidupnya. Itu yang ditimbulkan, ya. Jadi sekali lagi, saat ini yang wajib kita renungkan adalah kita harus, yang pertama, orang yang lahir baru harus haus dan lapar akan firman Tuhan. Harus, ya. Karena bayi pun yang baru lahir harus diberi susu, ya. Itu merupakan wajib, hal yang wajib. Yang kedua, ketika bayi itu harus bertumbuh, tidak mungkin dia akan menjadi bayi terus-menerus. Dan yang ketiga, ketika kita bertumbuh sesuai dengan jalur yang benar, sesuai dengan pengertian benar, maka kita akan peroleh keselamatan. Saya harap firman Tuhan ini bisa masuk dalam pikiran hati Bapak Ibu, bisa direnungkan. Saya tahu Roh Kudus berbicara lebih dari apa yang saya sampaikan saat ini. Oleh karena itu, mari kita berdoa untuk mensyukuri firman ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba bersyukur kepadamu saat ini. Hamba sudah selesai sharing tentang lahir baru, di mana kami tahu bahwa orang-orang yang lahir baru akan selalu mencari wajah-Mu, ya Tuhan, selalu mencari firman Tuhan, dan firman Tuhan itulah yang akan membuat kami bertumbuh menjadi dewasa, menjadi orang-orang yang memperoleh pengertian yang benar
tentang keselamatan sehingga kami layak dijadikan anak Allah dan memperoleh keselamatan. Hamba meteraikan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah termeterai sempurna di dalam kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur saat ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sola Gratia.